Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit di sini kembali lagi di kelas online Ekonomi Syariah. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah Muamalah Kontemporer. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang akad, apa itu akad, rukun, syarat, dan bagian-bagian akad itu seperti apa akan kita pelajari. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Kita mulai dari pengertian apa itu akad. Akad secara bahasa bisa diartikan sebagai mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan antara dua sesuatu. Namun, dari segi khusus yang dikemukakan oleh para ulama fikih, antara lain, akad itu adalah perikatan ijab kabul berdasarkan ketentuan syar'ah. Lalu, akad itu adalah keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syar'ah. Akad terlaksana saat adanya serah terima dan keridhaan antara kedua belah pihak. Jadi, akad itu adalah apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak, seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Dan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan dan maksud tertentu. Akad yang menyalahi syariat seperti akan mencuri atau berzina tidak harus ditepati dan dipenuhi. Nah, itulah pengertiannya. Lalu, apa saja rukun dan syarat akad itu? Di sini beda ya, rukun dan syarat. Kalau rukun dan syarat ini sebenarnya banyak perbedaan di antara para ulama. Di sini saya akan menjelaskan pendapat umumnya ya. Nah, ada yang bilang rukun dan syarat akad itu hanya ijab kabul. Tapi kesepakatan umumnya rukun akad itu ada 3. Yang pertama, akid atau orang yang melakukan akad. Yang kedua, maqbud alaih atau objek dari transaksinya. Yang ketiga adalah ijab dan kabul. Oke, ada rukun pasti ada syarat ya. Akid, syaratnya akid atau orang yang melakukan akad itu adalah yang pertama ahliyah. Ahliyah itu artinya berakal dan bisa membedakan baik dan buruk. Yang kedua wilayah, yang artinya hak dan wewenang kepemilikan. Jadinya orang yang melakukan akad itu jelas dia itu pemilik aslinya kah, walinya atau wakil. Yang kedua, syarat dari objek transaksinya. Yang pertama itu ada wujudnya. Yang kedua, mal mutakawim. Yang ketiga, bisa diserah terimakan. Yang keempat, objeknya jelas. Yang kelima, bukan barang najis. Saya rasa kalian sudah memahami dari kelima poin ini. Sangat mudah kita pahami apa artinya ini. Lalu kita lanjut pada syarat ijab kabul. Di syarat ijab kabul ada 4 syaratnya. Yang pertama, kejelasan maksud, kesesuaian ijab kabul, beruntutan prosesnya, dan adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu kita akan membahas pembagian dari akad. Sebenarnya sangat banyak macam-macam akad ya, pembagian akad berdasarkan ini itu, tapi di sini saya akan memfokuskan pada pembagian akad secara ketentuan syar'ah dan berdasarkan tujuan dan niat si pelaku akad.
Yang pertama adalah berdasarkan keabsahan menurut ketentuan syariat. Yang pertama ada namanya akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Yang pertama ada namanya akad nafiz, akad yang sempurna dilaksanakan menurut rukun dan syaratnya. Yang kedua ada akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Lalu ada namanya akad tidak sahih. Yang jelas akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya seperti ketentuan syariat. Akad tidak sahih ini dibagi lagi menjadi akad batil dan akad fasid. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad. Sedangkan akad fasid adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi namun syaratnya tidak terpenuhi. Rukun dan syarat yang seperti saya jelaskan di bagian sebelumnya. Lalu pembagian akad berdasarkan tujuan dan niat si pelaku akad. Bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama akad tabaru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan seperti contohnya ya, seperti akad hibah, wasiat, wakaf dan lain-lain. Yang kedua ada namanya akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis ya, bisa kita katakan, yang bersifat komersial seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Tujuan dan akibat hukum dari akad. Tujuannya akad itu adalah tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad itu dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan secara syariat, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syariat. Atas dasar inilah semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dan dengan kehendak syariat, hukumnya tidak sah. Tidak sah. Seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Jadi kalau ada akad yang masih ada unsur ribanya adalah tidak sah. Seperti pertanyaan dari salah satu rekan yang kemarin. Ada yang pernah nanya lewat WhatsApp, Pak, bagaimana kalau seandainya ada akad yang ada yang cacat, yang contohnya ada ribanya, yaitu adalah jawabannya adalah hukumnya tidak sah. Oke, itulah penjelasan singkat, sangat singkat sebenarnya. Nanti materi akan saya share. Ini materi akadnya adalah materi awal. Saya tidak membahasnya secara dalam. Saya hanya membahas pengertiannya, rukun dan bagian-bagiannya beberapa saja. Nah, untuk tugas kali ini saya akan memberikan tugas lagi yang akan dikumpulkan insya Allah minggu depan, maksimal tanggal 19. Carilah contoh akad yang sahih yang telah dilakukan secara sempurna sesuai rukun dan syarat akad yang saya jelaskan tadi ya. Lalu jelaskan mengapa akad itu sahih. Jelaskan kekurangan dan kelebihan akad tersebut. Nah, kerjakanlah memakai teori dan nalar Anda. Jadi ya, kalau mengerjakan tugas itu, gunakanlah teori yang ada dan mix atau campur dengan nalar komentar kalian. Lalu saya minta tugas kali ini adalah dikerjakan dalam bentuk makalah yang syarat dan ketentuannya berlaku. Saya sudah tampilkan nanti di video ini.
tugasnya ini dikumpulkan hanya melalui email. Saya tidak menerima tugas yang dikumpulkan lewat slide email. Ini dimaksudkan agar tugas-tugas rekan-rekan mudah saya arsip ya, mudah saya nilai. Pengalaman dari tugas yang pertama, ternyata pengumpulan tugas lewat WhatsApp itu tidak efektif ya. Sekarang saya sudah membuat email khusus untuk tugas ya. Jadinya kalian yang sudah selesai mengerjakan tugas bisa mengirimkan segera tugasnya ke email saya ya, yang akan saya tampilkan. Jangan lupa selain menulis nama dan kelas di dalam tugas tersebut, saat mengirim email juga dituliskan dalam subjek email, biasanya ada ya nama dan kelas, jadi saya mudah untuk mengarsip dan menilainya. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka dan masih dilakukan oleh online ini, saya harapkan segala ilmu yang kita pelajari bisa dimengerti dan tugas-tugas yang kami berikan bisa dikerjakan dengan disiplin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.